mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melakukan presentase dari kami. Saya sendiri, saya bernama Cindy Amanda, yang di samping saya ada. Dan saya bernama Rinaldi Putra. Dan saya bernama Henry Suwanto Sagala. Saya bernama Aldi Saribu. Kami akan mempresentasikan hasil dari menganalisis perencanaan produk massal. Produk adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Contoh paling kecil dalam melakukan perencanaan produk massal yaitu membuat masker. Karena masker dapat melindungi kita dari virus yang paling berbahaya yaitu COVID-19. Perencanaan produk massal meliputi 5 hal. Yang pertama, penyiapan gagasan produksi. Yang kedua, membuat agenda penuntasan produk. Yang ketiga, berencana produk dan penyediaan. Yang keempat, menggunakan proses operasi setiap unit. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah sampai agenda pada pemutusan. Desain produk merupakan hal yang sangat penting dalam bidang manufaktur. Desain produk yang baik akan meningkatkan jumlah dan harga jual dari produk, sehingga dapat meningkatkan keuntungan secara optimal. Akan tetapi, desain produk yang gagal mengakibatkan produk tidak terjual di pasaran. Hal ini akan menimbulkan kerugian tak hanya di bidang desain saja. Desain yang lain akan terkena imbasnya. Penulisan. Pada penulisan makalah ini tentunya mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui strategi pengembangan produk. 2. Untuk mengetahui proses pengembangan produk. 3. Untuk mengetahui strategi pengenalan dan pengamanan produk. Desain produk yang baik harus memiliki 3 aspek penting yang sering disebut segitiga aspek produk, yaitu kualitas yang baik, jadwal yang tepat, biaya yang rendah. Selanjutnya, segitiga aspek produk di atas dikembangkan menjadi satu persyaratan dalam desain, yaitu desain harus dapat dirakit, didaur ulang, diproduksi, diperiksa hasilnya, bebas korosi, biaya rendah, serta waktu yang tepat. Untuk itu, dalam mendesain suatu produk harus memperhatikan secara detail tentang fungsi-fungsi dari produk yang didesain. Produk adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan kita. Ciri-ciri produk massal yaitu yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah yang besar. Yang kedua, biaya per unit rendah. Yang ketiga, bertujuan menguasai pasar. Dan yang terakhir, dijual di pasar bebas. Adapun kelebihan produk massal: 1. Hemat biaya. 2. Efisien waktu. 3. Tingkat keakuratan tinggi. 4. Tingkat produksi cepat. Adapun kekurangan produk massal antara lain: 1. Kegiatan produksi sangat kaku. Kedua, kurang beragamnya versi produk. Ketiga, biaya mesin mahal. Dan yang keempat, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Adapun unsur-unsur perencanaan produk: 1. Tujuan produk. Tujuan produk harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, pengukuran dan standar produksi. Artinya, perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menerapkan produk-produk tersebut. Ketiga, perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produk harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja. Keempat, perencanaan harus bisa diukur. Artinya, selagi pun hanya mengira-ngira, namun perkiraan tersebut ada benarnya dan tentunya tidak merugikan perusahaan tersebut. Perencanaan produk massal. Perencanaan produk massal dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuatu yang telah dijadwalkan melalui pengolahan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produk berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Ruang lingkup perencanaan produk: mempersiapkan perencanaan produksi, membuat jadwal penyelesaian produk. 3. Merencanakan produk dan pengadaan bahan dari luar. 5. Menjadwalkan proses operasional tiap unit.
Tujuan dan fungsi perencanaan produk massal yaitu 1. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Tujuan dan fungsi perencanaan produk massal yaitu 1. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Yang kelima, memaksimalkan perlengkapan dan investasi pabrik. Adapun fungsi perencanaan produksi yaitu 1. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. 2. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. 3. Alat untuk memonitor hasil produksi. Adapun jenis-jenis perencanaan produksi yaitu 1. Perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan lebih dari 1 tahun bahkan hingga 5 tahun mendatang. 2. Perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk produksi 2-3 tahun mendatang. 3. Perencanaan jangka pendek atau short range planning. Perencanaan jangka pendek dilakukan dalam jangka 1 tahun atau bahkan kurang dari 1 tahun. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi yaitu 1. Faktor internal yang meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. 2. Faktor eksternal yang meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Adapun langkah-langkah perencanaan produk yaitu 1. Penelitian dan pengembangan produksi yang meliputi A. Penelitian proses produksi. 2. Penelitian produk. Dan 2. Mencari gagasan dan seleksi produk yang meliputi 1. Mencari gagasan. 2. Menyeleksi produk. 3. Desain produk pendahuluan. 4. Pengujian. 5. Desain akhir.